Nah, hari ini kita akan bahas mengenai marriage and home. Ya, saya dikasih tema ini, marriage and home. Terus diminta untuk membahas soal pernikahan, efek pernikahan, lalu juga bicara mengenai home, bagaimana kita akhirnya punya komunikasi yang baik. Pas saya baca, wah gile luas banget gitu ya, mau bahas yang mana? Pas saya bilang, aduh Tuhan, saya cuma bisa kasih konsep, tapi saya berdoa supaya ini tuh pas gitu ya. Mana yang pas? Banyak banget, gede banget. Nah, saya mau nanya dulu sebelumnya, siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangan. 1, 2, 3, oke, 4 pasang. Oh, oke, berarti kebanyakan belum nikah ya? Oke, kalau gitu aku rasa aku ngomong sama orang yang tepat gitu. Kenapa? Karena kalau udah ngomong sama orang yang udah nikah, itu justru susah banget. Kadang-kadang mereka bisa ngomong, lu gak di posisi gua sih, lu gak ngerti gua gitu ya. Pak Michael gak ngerti gitu ya, meskipun ya saya konselor. Ya kerjaannya yang ngurusin ini, marriage and home itu passionnya saya. Dan bagaimana saya dealing dengan every family gitu ya, khususnya Christian family. Untuk bisa lebih better hidupnya gitu ya. Kemarin saya baru cerita sama istriku, aku lagi nanganin seorang anak nih ya. Sebenarnya family gitu, di mana ibu ini mengalami KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, dan dia bukan cuma digebukin sama suaminya gitu ya, tapi dia punya anak umurnya kelas 6 SD, berarti seumur sama anak saya gitu ya, 11 tahun. Kalau marah dia gebukin maminya sampai berdarah-darah gitu, sampai maminya kabur, sampai hari ini kabur dari rumah gitu ya. Jadi saya ngelihat dia astaga gitu. Dan saya ngomong sama suaminya abusive banget, anaknya punya bakat jadi psikopat gitu ya. Dan sedih banget karena ibunya sadar, bahkan saudaranya bilang kayaknya harus dibawa ke rumah sakit jiwa deh, kayaknya harus dikasih obat-obatan deh gitu. Karena anaknya kalau marah dia akan gebuk kamu gitu ya. Dan kalau marah dia akan pukul kaca di berdarah-darah gitu ya. Dikirim fotonya ke saya, wah sedih banget, nolongso banget gitu ya. Saya kasih tau ke saya itu, kok kayak begitu gitu. Dan gitu di sisi lain saya juga lagi menghadapi orang yang mau cerai gitu ya, tapi kasih prasyarat yang aneh sama istrinya. Dia bilang, oke, saya akan ceraiin kamu kalau kamu mau hubungan seks di depan orang lain, ada hubungan seks dengan orang lain di depan saya, baru saya mau lakukan. Nah itu aneh banget, yang kita nggak akan temuin di gereja gitu ya, tapi itu real. Dan yang saya ceritain itu orang Kristen. Jadi saya bilang, Tuhan saya harus ngomong sama siapa? Ya kalau saya mau dream big untuk selamatin keluarga, saya harus ngomong sama orang-orang yang belum berkeluarga. Karena kalau enggak kita nggak akan tahu kita dibawa kemana gitu. Teman-teman kita semua tuh punya masa lalu gitu. Dan masa lalu kita itu bukan tanggung jawab kita, tapi masa depan kita itu tanggung jawab kita. Jadi mulai hari ini gitu, sebetulnya kita tuh dibekali dengan konsep mengenai marriage and home. Itu penting banget gitu ya, penting banget. Ya, saya akan mulai dari firman Tuhan yang saya udah plus gak kebaca. Dari Efesus 5 ayat 28 sampai 33 saya bacain buat teman-teman. Harusnya di sini jelas ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya ya. Dengan konsep kita mengasihi diri kita sendiri ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya meskipun sekarang banyak orang yang tidak mengasihi dirinya dan melukai dirinya dengan sengaja. Tapi karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu konsep yang benar gitu ya. Nggak ada mantan ibu, mantan ayah, mantan istri ada. Kebalik, firman Tuhan bilang ada mantan ayah dan ibu, kita bersatu dengan pasangan kita. Tapi Efesus 5 ayat 32 bilang rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Artinya di dalam pernikahan itu ada sebuah rahasia besar. Kalau kita nggak tahu kita miss, kalau kita tahu kita tepat poin. Kalau saya lanjutin ke Timotius 2 ayat 2 dan seterusnya. Laki-laki yang tua, ya di sini kayaknya yang tua ya saya, Johan, Pak Hendrik agak lebih muda daripada kita malah kayaknya ya. Laki-laki yang tua gitu ya, hendaklah hidup sederhana.
terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang lebih tua gitu ya, kayak saya, istri saya dan istrinya Johan, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya seperti kita-kita yang belum married, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi firman Tuhan sebenarnya clear banget, nggak usah ditafsirkan aneh-aneh ya. Itu clear banget bicara bagaimana suami mengasihi istri, istri bisa menghargai, menghormati suami. Ya, laki-laki yang tua lebih bijaksana, perempuan yang lebih tua mendidik perempuan-perempuan yang lebih muda, supaya tercipta komunitas anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut Tuhan gitu ya. So the question is, what about marriage and home gitu ya. Apa sih marriage and home? Tentang apa? Kita mau ngomong apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ingat kejadian itu ya. Kayaknya kalau di panggung jadi serem juga gitu ya, lihat kayak gitu-gitu ya. Semoga nggak ada yang naik gitu. Tapi ini sebuah fenomena doang gitu ya. Sebuah fenomena doang. Tahu nggak di belakang ini ada apa? Ya, mungkin sebagian udah tahu ceritanya gitu ya. The story dari Will Smith sama Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett tuh cakep loh, saya senang ngeliat dia gitu ya. Sampai akhirnya dia kena autoimun, ya alopecia, lalu rambutnya rontok semua gitu ya. Dan jadinya ngenes gitu. Tapi actually bukan itu yang bikin Will Smith itu marah, lalu ngegebuk Chris Rock gitu ya. Karena kehidupan mereka yang unik. Ya, Jada Pinkett Smith itu di dalam keluarga yang bukan konvensional, open banget. Ya, sehingga di dalam pernikahan pun dia nggak mau dimiliki oleh hanya satu orang Will Smith yang keren itu ya, nggak mau dia. Dia mau open, Dan sehingga Will Smith itu dari keluarga yang papanya kasar gitu ya, ngegebuk mamanya gitu ya. Terus kalau sampai Jada itu ngomong kasar, Will Smith itu bisa marah banget, tapi dia adalah orang yang amat sangat butuh kasih sayang. Ya, sehingga pada saat dia ketemu Jada Pinkett Smith, dia berharap dirinya bisa menerima 100% cintanya dari Jada Pinkett Smith. Tapi Jada Pinkett Smith, nggak kayak gitu. Kalau kamu mau kayak gitu, kita relasinya open, namanya open relationship, gitu, open marriage, gitu. Sehingga dia bisa pacaran sama teman anaknya Jaden, gitu ya. Lalu akhirnya dia juga bisa membiarkan anak-anaknya gitu ya. Dan itu kegelisahan yang luar biasa tuh. Will Smith dengan Jada Pinkett Smith, kegelisahan yang luar biasa. Terbukti dari apa? Dari anak-anaknya. Kalau teman-teman nonton After Earth, Jada Smith masih muda main keren gitu ya, badannya keren. Wah, sekarang kurus banget jadi vegetarian, rambutnya aneh banget gitu ya. Zaman saya tuh ada Dennis Rodman, pemain basket. Nah, anak itu kayak begitu. Lalu ada lagi namanya Willow Smith, adiknya. Adiknya punya konsep poliamori. Jadi saya boleh pacaran sama siapapun, bukan hanya sama laki dan perempuan, tapi juga sama gay ataupun lesbian. Dan dia bilang diri dia adalah bisex. Jadi sama siapapun, poliamori, dan dia nggak mau cuma satu orang. It's the same thing sama mamanya. Nah, bayangin dengan kegelisahan kayak begitu gitu ya. Apa yang terjadi di dalam jiwanya gitu. Sehingga dia sendiri nggak sadar ada pemicu sedikit yang begitu sensitif gitu ya. Wah, dia marah, dia ngerenggut gitu ya. Itu Will Smith, Jada Pinkett Smith dalam pernikahannya. Apa efeknya pernikahan yang nggak baik? Anak-anaknya juga nggak baik. Ya, anak-anaknya juga bergumul dalam hal itu. Gitu ya. Ini saya sebenarnya kesel bahwa ini tuh bosan gitu ya. Karena setiap kali ingat ini saya jadi sedih juga gitu. Karena ini orang kita gitu, hamba Tuhan gitu. Lagu-lagunya bagus-bagus dan saya mengasihi dia gitu. Tapi realita kehidupannya kita belajar gitu. Dan saya tahu dia bertobat dan dia harus menghidupi salibnya gitu ya. Ya, dia menikah, lalu punya anak, Petra, Ben, Iva gitu ya. Dulu banyak waktu saya masih banyak pelayanan di gereja karismatik, ketemu dia, ngundang dia gitu ya. Lalu ternyata dia berbuat salah dalam kehidupannya. Dan dia memutuskan untuk memperbaikinya dengan menikahi orang yang dia
selingkuh gitu ya, salah gitu ya. Tapi efeknya apa gitu? Efeknya justru ya dia Petra si Hombing ini ibunya tuh Nova ya, itu nyaris tewas bunuh diri gitu ya. Dan Petra juga jiwanya terganggu. Ben bikin lagu, teman-teman boleh cari di YouTube gitu ya. Bikin lagu cerita bahwa sebetulnya dia masih belum bisa terima dan berharap orang tuanya itu kembali. Gitu ya. Dan ini sedih banget. Gitu. Kalau kita mau ngomong sama Frankie hari ini ada di sini gitu ya. Ya semoga enggak sih, kalau ada saya ditabok kali ya, dibawa-bawa nama dia. Tapi sulit sekali untuk mengubah Frankie gitu. Meskipun dia mau, meskipun dia bertobat, dia ngomong ke Daniel Mananta. Gitu. Nah kecuali Ben ya dan Petra dengerin dan juga Iva, mungkin ada something yang bisa belajar dari masa lalu orang tuanya. Gitu ya. Lalu bukan hanya Frankie gitu, tapi Bob Pierce, hamba Tuhan seperti saya dan Johan, hamba Tuhan itu yang dia punya doanya itu ya, founder of World Vision and Samaritan Purse gitu ya, co-founder of Youth for Christ ya, dulu saya melayani di satu tempat namanya RBK, Remaja Bagi Kristus, saya yakin namanya dari sini gitu, Youth for Christ. Dan doanya gitu ya, supaya hatinya itu patah oleh hal-hal yang membuat hati Tuhan patah gitu ya, jadi noble banget itu. Tapi dia nggak bagus dalam marriage and family-nya di dalam home, sehingga akhirnya pelayanan yang luar biasa, tapi istrinya depresi, anaknya bunuh diri. Betul-betul anaknya bunuh diri, bukan karena mental health. Ya seperti anaknya Rick Warren. Ini justru dia stres, frustasi, depresi, telepon papanya, "Pa, pulang. I need to speak to you. I need to talk with you." Gak bisa, saya pelayanan. Gak bisa saya pelayanan. Tuhan, saya jagain keluarganya Tuhan, Tuhan jagain keluarga saya. Konsepnya begitu. Lalu apa? Istrinya depresi, istrinya ancam untuk cerai, tetap dia gak pulang. Anaknya akhirnya ngomong lagi kedua kali, papanya gak pulang. Akhirnya ketiga kali ngomong, papanya gak pulang, anaknya bunuh diri. Baru setelah itu dia pulang. Setelah pulang dia gak duduk, gak masuk ke dalam rumah, dia tinggal beberapa blok dari rumahnya. Nunggu masa kedukaan itu selesai. Istrinya sudah gak tahan gitu ya. Akhirnya dia pergi lagi pelayanan, dia lanjutin. He's man of God. Jadi kita ini orang-orang Kristen, itu kalau kita nggak aware, kita akan rusakin keluarga kita gitu ya. Apalagi kalau kita dari latar belakang keluarga yang rusak, mungkin kita jadi nggak tahu diri kita siapa. Kenapa kita sensitif banget? Kenapa kita nyari kasih sayang begitu banget? Kenapa kita benci banget sama sosok orang tertentu? Kita bisa nggak ngerti. Terus kenapa kita nutut, misalnya kalau udah menikah, istri kita melayani atau suami kita tuh penuhin semua kebutuhan kita tanpa kita nggak ngerti gitu, rasanya nggak enak aja. Nah kenapa ada masa lalu gitu. Nah itu it's gotta be stop. Artinya dari sekarang kita harus punya konsep yang baik, gimana menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan keluarga. Start dari kita gitu ya. Kalau enggak, karena kita akan married nanti ya. Dan ini saya nggak usah tunjukin mukanya ya, nggak usah tunjukin mukanya, saya tahu, kita udah tahu gitu ini orang siapa gitu ya. Nah apakah kita mau jadi kayak gitu? Dia bisa ngomong bahwa, "Hey, saya pengacara kondang yang saya sudah punya semuanya, kenapa saya harus pulang gitu? Saya akan pergi cium cipika-cipiki sama perempuan-perempuan cantik. Ada satu dia ngakuin selingkuh dengan artis lama gitu ya, artis lawas, dia ngakuin. Tapi dia bilang apa? Semua aset saya atas nama istri saya, jadi saya pasti pulang." Apakah kita mau jadi kayak gitu? Ada loh orang-orang Kristen yang bilang, "Gue tau lah 90% pria mah brengsek, yang penting dia pulang aja. Yang penting dia pulang bawa duit, gak bawa penyakit, cukup." Tapi apakah itu pernikahan Kristen? Apa kita rela perempuan-perempuan gitu kalau kita punya suami kayak gitu? Itu udah konsep dunia, seluruh dunia. Itu konsep dunia, tapi kita enggak gitu. Nah jadi kita mau membangun rumah dan pernikahan seperti apa gitu. Adalah yang penting lu percaya sama gue. Kerjaan gue marketing, entertain orang. Udahlah, it's okay lah. Gue korbankan kekudusan. Gue korbankan kekudusan demi fun, fame gitu ya, popularity, nggak tahu gitu ya. Tapi pertanyaannya mau membangun rumah dan pernikahan seperti apa? Itu harus kita tanyain terus. Karena kalau enggak kita akan terjebak dengan dunia itu gitu. Para artis, para hamba Tuhan gitu ya. Para orang-orang yang kita bisa lihat hidupnya gitu, terekspos gitu ya. Mau bangun rumah seperti apa?
Ya, jadi apa itu pernikahan? Ya, kalau ngomong ini saya dari Britannica gitu. Pernikahan itu persatuan secara hukum dan sosial pria dan seorang wanita gitu ya. Dan tentu saja sekarang bisa pria dan pria, wanita-wanita, diatur oleh undang-undang, aturan, adat istiadat, kepercayaan, sikap dan kewajiban pasangan. Lalu secara universalitas pernikahan ada fungsi sosial, ada pribadinya, ada kepuasan regulasi seksual, pembagian kerja, peran-peran, produksi, konsumsi ekonomi, kebutuhan pribadi, kasih sayang, persahabatan, ngerawat anak-anak. Yang biasanya begitu. Kamu kenapa nikah? Oh iya, supaya saya punya teman hidup. Oh kenapa nikah? Supaya dia ngerawat anak-anak. Saya pengen punya anak. Saya pengen bisa punya hidup lebih baik. Biasanya begitu gitu ya. Dan rumah itu apa? Rumah itu ya sebenarnya tempat yang permanen kita tinggalin. Ataupun perasaan di mana kita itu butuh care dan supervision atau perilaku positif dari orang-orang. Sebenarnya itu gitu. Konsep dunia ya begitu, konsep pada umumnya begitu gitu ya. Jadi itu persatuan atau peleburan budaya yang disahkan secara hukum dan sosial, dikaitkan dengan banyak fungsi sosial dan pribadi yang menjadi strukturnya, yaitu suami dan istri dan juga anak-anaknya. Lalu ada kepuasan seksual, pembagian peran, ngisi kebutuhan, ngerawat anak di dalam satu tempat yang namanya rumah, di mana di dalamnya orang mendapatkan supervisi, perhatian, dan kasih sayang. Kadang-kadang anak-anak protes kan, wah lu supervisi gua melulu, gitu, kasih GPS atau ditanya-tanya melulu gitu ya. Ya larinya seperti itu gitu ya. Makanya nggak heran marital status ini gitu ya, sekarang ini bukan cuma laki-laki dan perempuan gitu ya. Bukan cuma monogami, oh saya menikah satu gitu ya. Saudara-saudara kita tempat lain udah ngomong banyak, saya kalau bisa nggak monogami gitu ya. Ada juga exchange marriage gitu ya. Exchange marriage itu pernikahan yang ada benefitnya dari dua keluarga atau dari kelompok tertentu. Kalau sampai nikah sama orang luar, waduh danger nih. Orang Lombok harus sama orang Lombok. Gitu. Orang kaya harus sama orang kaya. Orang dari keluarga tertentu harus dari keluarga tertentu. Exchange marriage, kalau enggak it's not safe. That's real, itu udah ada juga gitu ya. Poligami ya. Laki-laki dengan banyak perempuan, perempuan dengan banyak laki-laki. Itu juga ada. Banyak juga gitu. Dan non-consensual monogami gitu ya. Artinya oh udahlah siri, udahlah gak sengaja gitu ya. Atau infidelity, sebetulnya itu perselingkuhan gitu. Sama ada open marriage atau consensual monogami. Artinya udahlah kita sepakat ya supaya aman. Saya married sama kamu, kamu istri saya, tapi saya bebas berhubungan dengan siapapun. Gitu. Dan itu sudah mulai tumbuh gitu ya. Makanya di Amerika itu dikasih artikel ini ngomong apakah open relationship itu bisa pelan-pelan menggantikan konvensional marriage, dan itu mulai growing meskipun masih 89% bilang monogami. Ini negara Kristen nih kebanyakan ya, dan juga ya free thinker lah, tapi ini udah mulai muncul, mulai nongol. Kalau di kalangan para artis, jangan ngomong gitu, swingers gitu ya, ataupun TTM, teman tapi mesra, atau sekarang anak-anak muda, friends with benefit, itu udah juga ada di tengah-tengah kita. Jadi kita mau kemana gitu, mau gimana? Karena kalau ini didiemin, kita cuma jalanin kehidupan kita gitu-gitu aja. Slowly but sure kita akan menuju pernikahan yang gak sehat gitu ya. Kenapa? Yang natural itu gak pernah berangsur-angsur beres dan baik gitu. Gak bisa, kita harus set gitu ya. Kalau tempat ini didesain secara natural, ini pasti gak akan ada kayak gini nih. Gak akan ada lampu lighting gitu, gak akan ada LED seperti ini. Kenapa? Karena ini gak natural. Secara natural akan ya udah jemaatnya berapa, kita pasin deh, ya udah budgetnya berapa, natural. Tapi waktu diusahakan maka ada something yang bagus gitu ya. Nah pernikahan yang natural, setelah menikah kita masuk ke romantic love, kita akan akrab, senang, sayang, deket gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita mulai opening the mask. Kita akan ngelihat realnya seperti apa gitu ya. Wah istriku seperti apa nih, suamiku seperti apa nih gitu ya. Nah, gak tahu nih aku seperti apa nih kalau nanya ke istriku ya. Mungkin dia juga ngelihat, wah Michael nih ternyata gini, banyak kelemahannya yang dia gak tahu selagi pacaran. Dan sebaliknya. Tapi begitu tahu dan ternyata itu menyakitkan, maka kita akan collecting bitterness. Kita akan kumpulin tuh sakit hati sampai akhirnya emotional divorce. Nah kalau udah emotional divorce teman-teman, waduh, maka tinggal tunggu aja.
iblis mendatangkan seseorang atau siapapun, kita akan jatuh gitu ya. Kita akan jatuh. Dan apa efeknya begitu kita jatuh? Keluarga kita problem, rusak. Setelah rusak, siapa yang jadi korban? Anak-anak. Anak-anak tidak bertanggung jawab sama kehidupan itu, tapi kita bertanggung jawab sama anak-anak. Itu dari dulu gitu. Iblis tuh mau menghancurkan gitu ya, sehingga pasti dampaknya itu jelek banget, serius banget. Ya kita akan rusak gitu. Kita akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi relasi dengan pasangan kita. Kita akan mempengaruhi anak-anak kita. Anak-anak kita betul-betul problem. Dan anak-anak kita mungkin gak bisa menyatakan perasaannya, gak bisa mengutarakan siapa dirinya, karena memang kita yang menyuruh mereka. Dan itu gak penting gitu ya. Sehingga kita punya bad marriage life yang kita semua sebenarnya gak mau. Ya, itu akan kejadian. Dan kita gak milih hal-hal yang tepat, hal-hal yang baik gitu. Kenapa? Karena memang di dalam dunia ini iblis lagi gerak sekuat-kuatnya, segiat-giatnya supaya ngerusak rencana Allah dalam hidup kita. Targetnya siapa? Keluarga. Nah, saya punya sama istri saya punya 3 anak yang ganteng-ganteng, cantik, baik. Yang saya tahu Tuhan itu pengen mereka punya kehidupan yang luar biasa di dalam melayani Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun di depan. Tapi gampang aja gitu ya, gampang aja. Di dalam kelemahannya saya, misalnya saya lagi ribut sama istri saya marah gitu. Istri saya misalnya, saya gak mau melayani kamu gitu ya, secara seksual, secara apa misalnya. Terus datang klien-klien, saya kerjaan konselor. Klien-klien itu sangat butuh perhatian pria yang lembut, bisa dengerin gitu. Ganteng itu nilai plus gitu ya. Udah makin lama makin cantik gitu. Datang makin cantik, makin harum. Lalu dia ngomong, Pak Michael, bisa nggak ketemunya di hotel dekat Puri deh gitu ya. Kita cari ke situ. Konseling pak. Lalu hari itu saya kesel sama istri saya misalnya. Lalu saya memutuskan, saya melangkah untuk melayani dia di luar kebiasaan saya. Maka itu kesempatan bagi iblis. Maka saya rusak. Saya jatuh. 1 kali aja jatuh. Saya bisa takut, cemas. Tapi lama-kelamaan penasaran, bisa 2 kali saya jatuh. 2 kali saya jatuh, mungkin saya ngerasa safe. 3 kali, 4 kali saya ngerasa aman. Istri saya tahu, misalnya. Istri saya tahu, akhirnya gelisah dia, anak-anak merasa. Lalu siapa yang rusak? Kehidupan saya? Udah terlambat, udah rusak. Kehidupan anak-anak kita yang direnggut. Padahal anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan, di tangan Tuhan. Karena kita itu hidup gak mungkin cuma gitu doang. Pasti ada rencana Tuhan. Jadi iblis itu pasti hancurin, rusakin dari zaman kejadian gitu ya. Tuhan udah memberkati, kamu akan beranak cucu. Iblis tahu juga, iblis rusak. Hawa dirusak, Adam dirusak, anak-anaknya Kain dan Habil rusak. Lalu firman Tuhan bilang, kamu akan memagut tumit dari keturunan si perempuan, dan perempuan akan menginjak kepalamu gitu ya. Tapi apa yang dilakukan iblis? Dia rusak Kain, dia habisi Kain untuk Kain bunuh Habil. Selesai, gak ada keturunan ilahi, semuanya keturunan iblis. Menang dia, mumpung dunia masih sedikit. Ternyata Tuhan punya rencana lain, ada keturunan Set. Dan terus di situ keturunan Kain dan keturunan Set selalu perang di dalam dunia roh itu selalu perang sampai hari ini. Iblis akan menghancurkan setiap kita. Targetnya siapa? Anak-anak kita. Jadi kalau kita mikir pernikahan, kita mikir ke depan. Kalau kita mikir home, kita mikir keluarga kita di depan. Ya, kenapa? Yang lalu kita mungkin korban dari keluarga kita. It's not your fault, bukan tanggung jawab kita. Tapi di depan tanggung jawab kita. Harus benar, harus pilih cara yang benar. Gitu. So why good marriage and home itu jadi important, jadi penting gitu ya. Kenapa? Karena tadi ingat tuh, rahasia ini besar. Rahasia ini besar, tapi yang kemasukan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Melalui pernikahan kita tuh bisa mengenal Tuhan lebih baik. Karena value kerajaan surga itu family. That's why kita panggil Tuhan kita Bapa. Nah, kalau kita nggak tahu gitu ya, bahwa dalam pernikahan itu fokus utamanya adalah Tuhan, maka begitu kita menemukan istri yang mengecewakan, menemukan suami yang mengecewakan, kita akan give up. Kita akan lepas tangan. Kenapa? Karena point of view-nya kita nggak tahu rahasianya. Bahwa keluarga itu hanya kendaraan untuk kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan.
Jadi kalau kita terpaut sama Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, istri selingkuh, suami selingkuh, mau kayak gimana pun kita akan tetap mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Maupun seperti Nabi Hosea nikah sama Gomer gitu ya, yang pelacur itu, dan tahu bahwa itu akan selingkuh, dia tetap mencintai. Saya yakin banget Hosea itu mencintai Gomer, bukan hanya disuruh Tuhan udah deh nikah lalu saya tidak mencintai, ini cuma contoh doang. Enggak, pasti mencintai. Dia pasti punya passion dan punya compassion. Tapi targetnya siapa? Tuhan. Maka dia akan jalanin, dia akan lakukan. Ya, seperti Nabal dan Abigail. Dia tahu suaminya keras, suaminya brengsek. Dan Abigail tugasnya ngapain? Ngurusin sampah-sampahnya Nabal. Tapi dia tetap mencintai Nabal. Nah, kenapa? Karena fokusnya dia tahu dia adalah woman of God. Fokusnya adalah Tuhan. Jadi itu rahasia yang besar. Kalau kita nggak ngerti, maka kita akan give up sama pernikahan. Kita akan give up sama masa depan anak-anak kita gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita mikirnya kita. So actually marriage itu, Christian marriage itu covenant gitu, bukan kontrak. Ada perbedaan gitu, di mana covenant itu ada Tuhan hadir di situ, yang membuat covenant itu gitu, kayak notarisnya gitu. Dan itu perjanjian, terlepas kayak gimana pun kita bertanggung jawab sama Tuhan gitu ya. Beda dengan kontrak, ada agreement antara dua orang. Kalau nggak sesuai dengan agreementnya, gue tinggalin. Bisnis, agreementnya begini, kamu gak ikutin, gue tinggalin. Well, pernikahan bukan bisnis ya. Kecuali kita berpandangan kayak dunia, maka pernikahan bisnis. Tapi kalau enggak, itu adalah sebuah covenant gitu ya. Kayak Maleakhi bilang, dan kamu bertanya ya, Tuhan bilang gitu, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau. Tuhan menjadi saksi, that's the covenant, antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Tuhan marah gitu ya, padahal dia adalah teman sekutumu. Dan istri seperjanjianmu, dia adalah satu sama kamu. Kalau nggak ada dia, hidupmu rusak. Sedalam itu pengertiannya gitu ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Itu dari awal Tuhan ada bicara. Jadi apa? Jaga dirimu. Karena iblis cari incar supaya kita jatuh. Jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Demikian juga istri kepada suami tentu saja. Berikutnya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel ya. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, Tuhan membenci itu gitu ya. Tuhan ngomong firman Tuhan Allah Israel, Syama Israel ya. Itu something yang dengan tegas Tuhan bicara ya, firman Tuhan semesta alam. Lalu apa firman Tuhan semesta alam? Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Amsal pun ngomong jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena iblis betul-betul mau cari kita ya, iblis mau hancurkan kita. So the essence of marriage gitu ya, kita harus tahu bahwa kita tuh mengerjakan rencana Tuhan. Ini bukan cuma menikah, masuk ke stages of life berikutnya, lalu kita mengalami hal-hal yang kita sebelumnya nggak alamin gitu ya. Ini justru mengerjakan visi Tuhan, mengerjakan rencana Tuhan di dalam pernikahan. Tentu saja salah satunya keturunan ilahi, tapi yang lain juga kekudusan gitu ya. Sehingga kita perlu menjaga diri, perlu menguasai diri. 1 Korintus bilang tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan hidup ini menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi teman-teman, meskipun kita doktrinnya Injili, reform, kita percaya kita pasti diselamatin Tuhan, meskipun kita mungkin brengsek, ya meskipun kalau kita pengikut Tuhan, kita memilih untuk tidak brengsek sebetulnya. Tapi kalau kita percaya bahwa kita pasti diselamatkan, gitu ya, tapi kita bertandingnya asal-asalan, gitu ya, maka upahnya apa sih? Kan upah kekekalan apa sih? Entah kayak rumput kering yang kebakar, gitu ya, kayak jerami yang kebakar, entah kayu, entah logam, entah perak atau emas. Apakah kita mau masuk ke surga dengan mahkota seperti rumput yang kebakar? Karena kita tidak mencerminkan apa-apa dalam hidup ini. Kita tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan, dalam pernikahan, di dalam rumah. Dan kita menyerah sama lust, sama nafsunya kita. Gitu ya. Apakah kayak gitu? Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Kenapa? Ada visinya, ada targetnya. Mana yang harus dipukul, mana yang harus diincar, mana yang harus diperbaiki, mana yang lebih baik. Kita harus punya ide visi itu.
Ya that's why Johan, email teman-teman, aduh konseling. Saya passionate banget, ayo konseling pranikah. Ayo belajar apa tujuan hidup kamu, apa yang kamu mau dari hidup ini, kerja ke depan kayak gimana. Kamu tahu gak kamu menikahi siapa? Kamu tahu gak kamu menikahi keluarganya seperti apa, budayanya seperti apa, gimana kamu menyesuaikan diri. Banyak banget PR-nya. Kenapa? Demi keturunan ilahi, demi visi dan masa depan yang Tuhan taruh di hati setiap kita, anak-anak Tuhan dari ujung ke ujung. Semuanya Tuhan taruh, nggak ada yang nggak ada kosongan gitu ya, nggak ada tujuan gitu ya. Saya mau pesan kopi, kosong gitu, nggak ada apa-apa, pahit aja hidup lo gitu ya. Nggak, pasti ada something yang Tuhan taruh, gitu. Pasti ada something yang Tuhan taruh. Ya, maka tadi yang saya bilang Nabal dan Abigail 1-25, seburuk-buruknya pasanganmu gitu ya. Kalau kita tahu ada visi, kita tahu ada tujuan, ada harapan ke depan, kita akan rela tuh menjalani untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita harus jadi saksi bagi Tuhan. Anak-anak kita jadi saksi bagi Tuhan. Ke seluruh dunia, itu yang sedang kita usahakan. Kenapa kita ada di dunia? Latihan sebagai penghuni surga yang baik gitu ya. Kita menjadi saksi Tuhan bagi dunia. So this is the essence of merit gitu ya. Spiritually, emotionally, and physically. Saya pernah ngomong sama satu hamba Tuhan GKY dan mereka kaget. Menurut Pak Michael gimana gitu? Point of view gitu. Orang cerai segala macam. Saya bilang, ya orang nikah di gereja belum tentu merit sih Pak. Itu cuma formal aja. Formal, ada hamba Tuhan, ya terus tanda tangan, akta, lalu merit. Tapi spiritually, faith-nya, imannya kita nggak tahu. Jadi pernikahan itu based on faith. Pernikahan itu based on spiritually. That's why the essence of marriage itu spiritually, emotionally, and physically. Bukan cuma kelihatannya doang. Bagaimana benar-benar Tuhan, saya meyakini ini the one and only yang Tuhan kasih. Jadi saya akan berjuang mati-matian betul-betul untuk teman pewaris kasih karunia yang Tuhan kasih. Dan aku tahu waktu mengerjakan ini rahasianya besar. Karena tanggung jawabnya kepada Tuhan. Jadi selemah-lemahnya dia, aku akan kuat untuk dia. Dan sekuat-kuatnya aku tetap butuh penolong. Karena aku tahu gitu bahwa tujuannya adalah mengasihi Tuhan lewat pernikahan. That's why di dalam pernikahan yang baik kita bisa bertumbuh. Gitu ya. Ada Kristus yang mengasihi, juru selamat, juru roti, juru mudi. Dia memperhatikan semuanya, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan sehingga kita hidup itu nggak di edge of worry, nggak di edge of anxiety. Ada Kristus. Tapi kita belajar bertumbuh ya bagi setiap pribadi di dalamnya. Belajar untuk hidup kudus, bagaimana menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita despise semua godaan-godaan dunia yang iblis kasih. Apapun ya yang Tuhan berikan, iblis bisa copy paste, bisa tipu-tipu, bisa palsukan gitu ya. Musa aja tongkatnya jadi ular, ya anak buahnya Firaun juga bisa gitu. Ya Tuhan bisa kasih berkat, kekayaan, iblis juga bisa. Tapi kehilangan keluarganya, for what? Ya for what? Gak ada gunanya buat kita, malah iblis menang supaya rencana Tuhan hancur dalam hidup kita. Nah baru yang ketiga itu ini yang ya ini bisa dibahas kapan-kapan lah. Membangun relasi dan komunikasi yang harmonis gitu ya. Ini saya diminta bawain ini, wah saya pikir gak mungkin lah gitu ya. Kapan-kapan saya bawain. Membangun relasi, membangun komunikasi. Nah membangun komunikasi juga gak bisa ngasal-ngasalan ya. Gini gitu, saya ngajarin konseling orang, lay counseling, ada namanya love gitu. Kamu kalau mau bangun komunikasi, kamu tunjukin, kamu mendengarkan. Gimana caranya love? L, leaning forward. O, open posture. V, verbal qualities. I, eye contact. Itu aja susah loh. Coba di rumah. Say, ambilin ini dong. Aku mau makan, ambilin makanan. Tolong kasih ini. Itu bukan komunikasi. Ya aku mau ngomong nih, ya ngomong aja, aku dengerin kok. Ya dengerin aku dulu, aku bisa sambil ngetik-ngetik, aku gak ada kerjaan ini, ngomong aja. That's not communication gitu. Ada aja enggak gitu loh, ada aja enggak, showing love aja enggak. Ya kalau kita perhatiin, kita akan leaning forward. Saya tahu teman-teman dengerin saya karena teman-teman leaning forward. Open posture, kebuka. Tapi kalau teman-teman, siapa sih orang, gak peduli gitu. Close posture, saya juga tahu, itu mengkomunikasikan gitu ya. Verbal qualities gitu ya, dia berusaha menyampaikan, jadi kata-kata saya gedein gitu ya, atau eye contact. That's a simple thing, tapi ya ini bukan nggak bisa kita jadi bagus karena khotbah sih. Ini tuh skill itu artinya harus diulangi, dilatih.
Nah kalau kita nggak punya visi bahwa pernikahan kita itu pernikahan dari Tuhan, saya rasa kita nggak mau latihan. Saya rasa kita nggak peduli. Kita malah nuntut dia atau pasangan kita yang ngerti kita. Pasangan kita yang ngerti how to communicate with us, dan kita nggak peduli. We don't give a damn untuk ngomong sama dia, dan dia merasa kita mencintai, mengasihi dia gitu ya. Nah di situ kita perlu bertobat ya. Kita perlu pikirkan apa nih yang kita tabur sekarang ini gitu ya. Ya tapi di sisi lain kita harus tahu ada Tuhan dalam pernikahan dan rumah kita. Ya, karena kita bisa bohongin Tuhan ya, dan Tuhan tidak tertipu gitu ya. Tapi Tuhan tidak bisa membohongi dirinya bahwa dia mengasihi kita, dia ada bersama dengan kita, dia berjalan bersama kita, dia masuk ke rumah kita, memberkati kita dan menguduskannya. Karena itu value-nya surga. Heavenly value, home, family, husband and wife, bapak itu family. Jadi Tuhan pasti hadir dalam relasi yang harmonis, dalam istri yang tunduk kepada suami, suami yang mengasihi istri sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Dan kita perlu berpegang kepada kebenaran itu dalam kasih. Tuhanlah kebenaran. Kita juga perlu mengandalkan dan melibatkan Tuhan, karena Tuhan ada di situ. Dalam kelemahan kita, dalam kegagalan kita, dalam frustasinya kita, dalam depresinya kita, dalam kesulitan kita ngurusin anak, ngurusin pasangan, Tuhan ada di situ. Nah itu memampukan kita belajar berempati ya, kepada pasangan kita. Bukan hanya pada waktu PDKT itu, tapi pada saat pacaran sudah lama, masuk ketunangan, lalu masuk menikah. Wih udah dapetin, gue bisa jadi diri gue sendiri. Enggak, kita akan terus belajar menjadi orang yang diperkenan Tuhan, menjadi teman pewaris kasih karunia yang Tuhan udah percayakan kepada kita. Kita akan berempati, kita akan mengerti, memahami, memaafkan sebagai apa? Nilai kekal yang terus-menerus dihidupi dalam pernikahan dan keluarga kita. Ya, jadi saya pengen ngajak teman-teman ini sebelum doa tutup kita refleksi diri, yuk kita lihat diri kita. Kita dari keluarga yang seperti apa? Lalu membentuk kita menjadi pribadi yang kayak gimana? Apa kelemahan kita? Jadi bagaimana kita membawa itu ke hadapan Tuhan dan berjanji bahwa kita akan menghidupi setiap rencana Tuhan yang Tuhan percayakan sama kita, termasuk kepada pasangan kita yang sekarang atau di depan nanti. Lalu berjanji jika Tuhan percayakan maka akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang kita dedikasikan kepada Tuhan. Baik anak-anak kita, pasangan kita, diri dan hidup kita seluruhnya satu rumah. Karena kita bertanggung jawab membawa satu rumah, apalagi pria-pria. Jangan bentuk fatherless generation. Gitu ya. Jadi mari kita renungkan sebentar.